Nah, Eh, untuk Dursul Lugoh jilid 1 sampai 4 ini hanya untuk semester ini aja Sat, atau berlanjut nantinya? jadi Durusulughah itu eh, yang semester 1 setengahnya ya. Jadi satu buku 2 semester. Nah, Oh, berarti sampai jilid 2 ya Sat, untuk satu semester. satu semester cuman setengah ya, jilid 1. Setengah dari Oh, jilid 1. oh setengah dari satu. Nah, Nah, ya, syukur Sat. Syukurlah khair. kemudian jadi kalau diulang lagi tadi ya urutannya ya, kita bisa mempelajari dari beberapa website penunjang tadi seperti blognya Dr. Fania Abdurrahim, kemudian tadi YouTube tadi ya, channel-channel YouTube tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah paham apa itu perbedaan isim dan fiil dan kita juga sudah bisa terampil menggunakan kamus ya dilatih itu, kita bisa berpindah untuk melatih mutolaah atau membaca dengan umpamanya kita bisa gunakan kitab silsilah ya. Nah, jadi kenapa kita pakai kitab ini karena ada harokatnya ya. Jadi kita tidak terlalu bingung mengetahui atau mencari harokat yang ada di tengahnya atau di akhirnya. Kita fokus hanya untuk menambah kosakata saja ya. Nah, ini ada 4 level ya. Umpamanya yang level 1 itu yang menarik mungkin durus minal Quran ya. Di sini uh, dipelajari apa ya? Surat Al-Fatihah, kemudian dari surat Al-Asr sampai surat An-Nas ya. Jadi berbekal kamus insya Allah bisa ya. Nah, kemudian kalau di level 2 ini yang menarik mungkin kiroah ya. Jadi di sini ada materi bacaan yang sangat banyak ya. Mungkin kalau tidak mau menghabiskan dari awal sampai akhir, itu bisa cari di daftar isinya ya. Cari daftar isi mana yang menarik gitu dari buku ini, dari materi ini kan judul-judulnya ada. Lalu kita pilih salah satu. Nah, umpamanya tentang hijrah ke Madinah. Ini ada halamannya, halaman 70.
Ya, ini al-hijrah ilal Madinah. Ini kan sudah ada harokatnya ya. Jadi kita fokus untuk memperbanyak kosakata saja. Ya, diharapkan dengan membaca ya itu teringat gitu ya. Kan kita baca al-hijrah ilal Madinah, kita cari kamus al-hijrah, mungkin sudah tahu ya, hijrah ila ke gitu ya, al-Madinah ke Madinah, al-hijrah ilal Madinah. Di bagian depannya juga sudah di umpamanya fiil itu sudah dikasih tahu ya di sini. Nah, bentuk lampau dan bentuk yang akan datangnya apa gitu. Bisa dicari lebih dulu atau nanti saja waktu membaca. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan juga, kalau ini lumayan banyak ya fiilnya ya. Ada satu, dua, ada dua ya. Nah, dan sebenarnya banyak kata-kata yang kita sudah tahu ya, umpamanya Rasul, ya kan, kemudian dakwah, gitu kan ya. Tinggal kita cari kata yang lainnya, kita baca gitu ya, cari artinya, kemudian kita baca. Dan memang dianjurkan untuk membaca dengan keras ya, kalau baru belajar ya, membaca dengan keras diharapkan bisa lebih nempel daripada membaca tanpa suara. Nah, iya. Tapi coba jadi bisa masuk ke sini ya, bisa masuk ke sini kalau sudah tadi paham antara eh, perbedaan fiil dengan isim tadi ya. Dan juga dalam bahasa Arab itu ada satu hal yang berbeda dengan bahasa kita, bahwa sub predikat itu bisa di depan ya. Nah, ini contohnya di sini. Nah, atau kalau dalam sholat itu paling sering tatkala setelah rukuk itu ya, itu kita membaca sami Allahu ya. Jadi sami'a dulu, telah mendengar, baru subjeknya Allahu, Allah ya. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia ya, Allah telah mendengar. Seperti di sini amarallahu, itu kalau kita terjemah ya, Allah telah memerintahkan rasulahu, rasulnya. Nah, ya. Dan beberapa hal yang bisa dipelajari juga ya dalam susunan kalimat bahasa Arab itu. Kalau subjek dan predikat ya, kalau berupa isim itu harokatnya adalah doma ya, harokat terakhir. Dan kalau objek itu harokatnya fathah ya. Nah, dan ada apa namanya, kata ganti ya, beberapa kata ganti. Nah, ini dipelajari di dulu sulugos juga sih, kata ganti, kata ganti. Jadi kalau saran anak yang pertama memang coba dulu ikuti dulu sulugohnya ya, dari video tadi, dari apa namanya, uh, blog Dokter Fania. Nah, insya Allah nggak akan ada kesulitan karena itu semua dari dasar ya. Nah, kemudian kalau sudah cukup bisa membedakan mana isim mana fi'il, itu bisa masuk ke buku silsilah ini ya. Untuk kemudian paling nggak dalam seminggu menyempatkan 2 sampai 3 jam atau 1 sampai 2 jam untuk membaca hal-hal yang menarik di sini. Nah, berbekal kamus ya. Nah, karena sekali lagi kalau ingin menguasai bahasa ini akan sangat sulit kalau hanya sekedar uh, mengetahui kaidahnya tanpa ada bekal kosakata yang banyak.
Dan dalam buku silsilah ini ada 10.000 kata ya, dan kalau kita menguasai 10.000 kata itu insya Allah cukup lah ya untuk apa, mentelaah kitab-kitab yang tanpa harokat dan lain sebagainya. Karena sebenarnya harokat itu tidak dibutuhkan ya. Umpamanya kita ketemu seperti ini ya, dakwah. Nggak ada harokatnya pun pasti bacanya adalah dakwah. Nggak mungkin dibaca selainnya. Ya diharapkan dengan menghabiskan buku ini umpamanya atau apapun lah ya, sebanyak mungkin dibaca gitu dan dipahami, itu akan ketemu lagi, ketemu kata ini ya sudah tahu artinya ya, tidak butuh harokat dan lain sebagainya. Ini kan ada lagi dakwah, ini ada alif lam mim. Dan dalam studi Islam ya, penguasaan bahasa Arab sangat penting karena referensi ya, sebagian besar referensi masih berbahasa Arab ya. Jadi kalau dan itu bertebaran luar biasa di internet kalau referensi dalam bahasa Arab. Jadi akan memudahkan kita dalam penelitian kita ya, penelitian atau penulisan esai. Kalau kita bisa sudah menguasai bahasa Arab, itu akan sumber referensinya akan sangat banyak ya, akan kaya sekali dan mudah diakses ya, gampang, banyak sekali. Nah, berbeda kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia masih sangat terbatas ya, bahasa Inggris juga terbatas ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab untuk referensi-referensi dasar itu sangat mudah didapatkan. Dan sekali lagi di zaman sekarang ini insya Allah sudah banyak contoh ya orang yang berhasil mempelajari bahasa ini sendiri ya. Ya ada bantuan guru cuman tidak terlalu banyak ya. Kalau di ma'had atau di pondok pesantren, pokoknya di ma'had atau di Madinah atau di Libya itu kan buku ini diajarkan tiap hari gitu ya. Selama 5 jam gitu ya, nggak nyampe ya, 3 lah ya. 3 sampai 4 jam gitu per hari. Ada yang ngajar, mendengar, membaca kayak gitu tiap hari dalam 5 hari ya. Kalau sampai nggak bisa itu ya kebangetan ya, karena itu umpamanya dalam 2 tahun gitu ya, 2 tahun ya pasti bisa ya. Tapi bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk belajar di sana ya sebenarnya bisa ya. Tinggal bagaimana menyisihkan waktu saja untuk kemudian mempelajari bahasa ini. Jadi sekali lagi tantangan terbesar untuk menguasai bahasa ini bukanlah di kosakata ya. Bukanlah di tata bahasa. Tata bahasa itu mudah sekali ya. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita menguasai kosakata. Ada satu hal lagi ya untuk menguasai kosakata yang lebih cepat lagi ya sebenarnya dengan apa ya, film ya. Cuman Anda tidak punya referensi ya film apa yang bagus untuk dilihat untuk menambah atau membantu penguasaan bahasa Arab ya. Karena kalau film itu benar-benar tahu konteksnya ya. Dia sedang berbuat seperti ini, ngomong seperti ini. Berarti konteksnya itu benar-benar dapat gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan dulu?
Dan mungkin juga bisa bikin kelompok belajar juga ya. Nah, karena kadang-kadang kalau umpamanya tadi ya mau mentelaah buku silsilah gitu ya. Kalau bareng-bareng kan insya Allah lebih enak gitu ya. Kalau sendiri mungkin males gitu ya. Kalau bareng-bareng mungkin lebih bersemangat ya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi? Nah, ini sudah ada grupnya. Situs yang mana? Silsilah ya. Silsilah bisa di sini. Ya, sekali lagi cerita sukses keberhasilan orang menguasai bahasa Arab tanpa bukan tanpa ya tanpa guru. Maksudnya gurunya ada, cuman porsinya tidak seperti di Ma'had atau di mana gitu ya. Itu sudah banyak sekali ya, bahkan dari belajar dari alif ba ta sendiri kemudian sampai menjadi penerjemah profesional juga sudah ada ya. Dan itu tidak butuh waktu banyak juga. 2 tahun gitu bisa ya. Nah, jadi tinggal kita mau atau tidak. Nah, dan memang kalau dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu, walaupun yang sudah dari pondok itu banyak kelemahan juga di itu ya kosakatanya, ya. Penguasaan kosakatanya masih kurang ya. Jadi itu mohon dilatih terus ya. Mungkin secara kaidah paham, cuman penguasaan kosakatanya masih kurang ya. Yang belum bisa sama sekali ya tadi ya bisa ikuti. Nah, bisa diikuti petunjuk tadi ya. Nah, karena banyak sekali sekarang apa namanya panduan-panduan untuk menguasai bahasa Arab. Nah, jadi kosakata itu digunakan ya. Kalau dihafal satu-satu nggak ada gunanya. Gimana cara menggunakannya ya tadi membaca ya. Kalau di buku silsilah tadi kan membaca kemudian ada latihannya, gunakan latihan, gunakan untuk berbicara, gunakan untuk menulis. Itu nanti akan paham sendiri ya. Nah, itu film Omar ya bisa juga ya. Kan ada apa namanya? Ada subtitlenya kan ya. Nah, nah, jadi kalau saya ulang lagi untuk yang dari pemula mungkin bisa lewat blognya Dr. Fania Abdurrahim ya.
Jadi teman-teman yang masih awam itu silahkan coba dieksplor blog Dr. Van ya. Ya, nah. Iya, nanti rekamannya insya Allah dibagikan. Ini sudah benar-benar apa ya, dari nol lah ya, dari sini. Alif Bakta kan insya Allah udah tahu ya. Kalau pre ini dari Alif Baktanya. Jadi sebenarnya ada ya teman Ana juga yang belajar dari Alif Bakta ya. Kemudian sekarang sudah menjadi penerjemah profesional ya. Sebenarnya tinggal mau atau tidak sih. Ya sekali lagi dari ketertarikan ya. Gimana sih tertarik dengan bahasa ini ya? Ya bisa dengan Al-Quran ya. Kita membaca Al-Quran setiap hari ya. Ada terjemah per kata gitu ya. Nah, kita bisa coba artikan gitu ya, kata per kata, pahami. Terus bisa juga pakai blog ini ya. Kalau ini memang dibuat menarik. Nah, kalau sudah punya anak mungkin bisa sambil mengajarkan ya kepada anak-anaknya ya. Mungkin ada yang sudah sekolah, di sekolahnya ada pelajaran bahasa Arab gitu. Bisa belajar bersama ya. Ya, nah. Cukup mungkin ya. Ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Silakan. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya ada pengalaman belajar bahasa Arab dan itu merasa susah itu ya, kenapa seperti itu? Itu biasanya karena terlalu banyak ya, apa tentang kaidah yang diajarkan dalam waktu singkat itu terlalu banyak ya. Jadi pusing gitu ya. Nah, tapi kalau dipecah-pecah itu insya Allah akan menjadi mudah. Contohnya adalah kata ganti gitu ya. Bentuk kata ganti dalam bahasa Arab itu kan ada banyak ya, 14 atau berapa ya. Nah, kalau itu diajarkan langsung semua 14-nya ya pusing ya. Tapi kalau kita pecah yang paling sering digunakan dulu ya, insya Allah itu akan sangat mudah ya. Jadi jangan langsung, kalau belajar pun jangan langsung semua kata gantinya itu dikuasai, tapi dipilah dulu ya. Mulai dari kata ganti yang tunggal dulu ya. Yang tunggal dulu dikuasai, sudah itu saja dulu. Kalau itu sudah dikuasai baru beralih ke yang lainnya. Dan siapapun juga pasti akan kesulitan ya kalau langsung diajarkan kaidah semuanya, itu akan sangat kesulitan. Dan dari kaidah-kaidah umpamanya kalau kita bahas tentang kata ganti gitu ya, umpamanya ada 14, itu kan sebenarnya yang paling sering muncul enggak semuanya kan ya. Yang paling sering muncul itu paling yang tunggal, kemudian jamak laki-laki gitu ya. Jadi kalau tunggal dan jamak laki-laki itu uh, sudah dikuasai, baru coba yang lainnya.
Wallahu alam ini tentang ini bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalau grammarnya sendiri bahasa Arab itu sebenarnya nggak banyak ya. Cuman beda subjek predikat saja ya. Kebanyakan subjek predikat ya. Cuman bedanya tadi bahwa predikatnya bisa di depan gitu ya. Untuk jadi harus dipahami dulu ada isim ada fiil ya. Tatkala fiil itu eh, predikatnya bisa di depan ya. Contohnya tadi ya, sami Allahu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi telah mendengar dulu baru subjeknya ya, Allah. Nah, jadi sebenarnya tidak serumit bahasa Inggris juga ya kalau secara yang bikin rumit kan mungkin tulisannya ya. Kita harus membiasakan diri dengan tulisannya dulu ya. Dan alhamdulillah insya Allah semua sudah bisa membaca Al-Quran kan ya. Tinggal eh, diubah ya, tidak sekedar membaca tapi coba amati kata per katanya. Diamati kata per katanya, kemudian terjemahnya, kemudian dipahami artinya. Nah, sekali lagi kalau bagi yang dari awal, coba di blog Dr. Fania dulu ya. Blog Dr. Fania coba dipahami ya dengan baik. Insya Allah tidak akan ada kesulitan. Atau coba cari di YouTube belajar bahasa Arab, insya Allah juga banyak sekali ya. Yang jelas coba cari yang menarik dulu lah ya. Cari yang menarik. Nanti kalau sudah tertarik coba didalami gitu ya. Insya Allah akan bertambah pengetahuannya. Oke, cukup ya. Nah, jadi pesan saya sekali lagi kita insya Allah saling membantu ya dimanapun di grup ataupun nanti di saat kuliah sudah dimulai kita saling bantu dan coba untuk memanfaatkan fasilitas yang ada untuk belajar dan semoga dimudahkan ya semuanya. Nah, naktafi huna. Jazakumullah khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Assalamualaikum.